Ya Allah ya Kudus. Ya Allah ya Kudus. Ana minta fulus. Oh gitu. Warna merah yang mulus-mulus. Jadi memang saya sendiri pakai pola seperti ini. Jadi untuk bisa menarik seseorang masuk ke dunia kita sendiri harus mau terlebih dulu masuk ke dunia mereka. Dari fikihnya aja kita punya 4 mazhab. Betul. Dan aswaja itu terbiasa dengan perbedaan sebenarnya. Rahmatan lil alamin dan NU masuk gereja. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Doa Iga. Selamat datang di Ruang Kopro. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah dan menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini Ruang Koprok bersama guru saya yaitu Kiai Haji Muhammad Baihaqi, biasa lebih dikenal dengan Gus Baihaqi. Gus, baik. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Ketua Ansor Jati Kramat. Kita berbincang tentang Ansor dan NU. Ketua Ansor Jati Kramat. Betul. Jati Kramat itu di mana? Takutnya pemirsa itu Nusantara gitu kan. Soalnya berbaunya NU. Coba, yang punya wilayah Jati Kramat di mana? itu di mana? Saya biasa soal di luar negeri. Ini baru Gitu. Sombong ya. Susah sombong. Ya, yang pertama mungkin kalau dipanggil Kiai Haji mungkin ketinggian itu Gus. Yang pertama saya belum urut dipanggil Kiai, yang kedua emang belum pernah nyampe ke sono lagi gitu. Mudah-mudahan kesampaian. Amin. Nanti biar pasnya itu dipanggil Ya Gus aja lah. Gus Baihaqi. Gus Baihaqi. Ya tapi nggak apa-apa kalau dipanggil Kiai Haji Baihaqi udah menjadi doa. Amin. Harapan saya biar Allah makbul lah. Siapa yang tahu doa siapa yang dijabah ya? Iya. Siapa tahu doa saya. Orang yang berdosa seperti saya mungkin aja gitu. Iya, Ada yang tahu. Amin. Oke, Gus Baihaqi, saya pengen nanya-nanya lah. Ansor itu apa dan kenapa mau menjadi ketua Ansor? Jadi kapati nggak jadi tadi nih. Oh iya, jadi dramatik lewat. Boleh jadi dramatik lewat. Gimana? Aduh. Ya sebenarnya sih kalau untuk wilayah ya kan kita ini kan ada di Kota Bekasi. Kota Bekasi itu terdiri dari beberapa kecamatan. Nah kebetulan salah satu kecamatannya itu ada yang bernama Jati Asih. Jati Asih. Nah Jati Kramat itu salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Jati Asih, Oke. Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Untuk warga Jakarta yang ingin ke Bekasi butuh paspor. Jangan lupa. Apa tuh? Paspor. Jadi kalau nggak ada paspor nggak bisa masuk Nggak Bekasi. ada Oh, negeri lain. Wih, antah berantah. Bukan planet lain, bukan. Soalnya saya tadi dapat WA dari Gus Edward. Nanti kita berbincang sama Kiai Haji Baihaqi. Nah, pandangan saya, orang tua nih, ya kan? Bingung mau ngomong apa nih? Biasa udah dalil udah kolot lah gitu kan. Al-Quran apalagi udah bingung dah saya jawab. Apa nggak datang ya biar bisa keluar aja nggak datang ya kan gitu. Ternyata masih muda gitu kan. Ya, alhamdulillah sih. Jadi sebenarnya sih terjunnya ke masyarakat itu kan karena dipaksa oleh keadaan gitu. Iya. Dipaksa oleh keadaan. Jadi terpaksa gitu. Terpaksa sih enggak, cuma dipaksa oleh keadaan. Tapi Seperti saya apa tidak coba? terpaksa. Kepaksanya tuh seperti apa? Kan Paksa begini.
di usia saya yang masih 27 tahun 27 tahun. orang tua tuh wafat. 27 apa 67? Tua banget. Wah bener itu. Ini mah kalau di Cirebon mama ini. Mama. Jadi usia 27 tahun ditinggal wafat oleh orang tua. Nah, otomatis kan jamaah itu ingin bahwa pengajian itu taklim yang sudah berjalan ya jangan sampai berhenti lah. Harus ada yang terusin gitu. Setuju guys, setuju. Nah, makanya Ini saya. sama jamaah ya udahlah. Aki aja, saya kan kalau di pesantren dipanggil A aja gitu. Udah Aki aja tuh suruh gitu. Yang ini sih ya udah. Akhirnya ya meskipun muda begini ngadepin jamaah yang pada tua-tua gitu kan. Ya ngomong kita beraniin diri. Benar. Jamaahnya luar biasa. Banyak. Bukan orang tua lagi sepuh. Nah, untuk pertama kali untuk terjun ke dakwah, dakwah ceramah gitu, yang ngadepin orang-orang ya udah sepuh ya, itu bagaimana perasaan? Ya ngetek sih ada pasti ngetek gitu. Keringet dingin? Enggak. Pasti ada keringet dingin. Kayak belajar orang. Pegang mus juga gemeter gitu. Benar. Maaf guys, saya potong. Dan uniknya, nggak tahu dari dulu, memang saya nggak mengikuti gitu ya. Uniknya pengajian di beliau ini pakai laptop sambil udut. Luar biasa. Itu buat saya bukan aneh buat saya, tapi asik. Asik. Karena waktu nyantri kan enaknya belajar nyantai. Kenapa kayak gitu? Yang pertama kan begini, kalau misalkan kita itu di taklim ada kita baca 4 kitab, 5 kitab, kalau jamaah itu kita suruh nenteng kita sampai 5 biji kan berat. Mager. Kasus segede apa itu kalau kitab 5 biji kan? Makanya yaudahlah beli laptop aja. Nanti kitabnya kita download yang bentuknya PDF, masukkan ke laptop. Jadi satu laptop itu memuat berbagai macam kitab. Lebih simpel. Dan itu juga menunjukkan bahwa orang yang suka ngaji, orang yang suka taklim, hadir di majelis, nggak gaptek-gaptek apa. Nah, ini garis bawah yang paling cakep ini. Muslim itu nggak gaptek. Iya. Jangan sampai orang Islam terkenal cuma doyan tahlil, sarungan, sorbana, tapi nggak ngerti masalah IT, teknologi. Di sini juga menunjukkan bahwa Islam itu high tech. Iya. Iya dong, bukan gaptek. Ya kan kayak fikih aja, fikih itu kan kondisional, mengikuti perkembangan zaman. Nah harusnya orang-orang Islam itu pun mengikuti perkembangan zaman. Apa teknologi yang sekarang ada, ya kita harus adaptasi dengan itu. Bisa menguasai itu semua. Cemerlang gitu, cemerlang. Harus inspiratif. Betul, harus berani bersaing. Lah, Nah, setuju nggak Ge? Kalau dakwah itu bersaing? Tapi dalam kutipan positif. Iya positif tentunya. Jadi bukan saling menjatuhkan, tapi bersaing secara sehat. Betul. tapi ini untuk dakwah sendiri sempat terhenti nggak sih adanya PPKM ini? Kalau PPKM karena kita memang ya berusaha mematuhi aturan-aturan pemerintah. Ya tetap kita liburkan ketika kemarin PSBB, PPKM juga tetap kita liburkan. Tapi kita rubah medianya. Tadinya harus tatap muka. Jadi saya itu ketika PPKM dan PSBB kita buat konten secara online. Nanti jamaah kita minta untuk menyimak bacaan kitabnya di situ. Oke. Termasuk Zoom? Enggak, kalau Zoom kita enggak. Oh, rekam aja dulu. Rekam aja. Oke. Siap ya. Soalnya dari beberapa ustadz yang saya kenal semenjak PPKM ini membuat istilah kata. Apa tuh? PPKM, para penceramah kehilangan mic. Iya, udah menjerit semua. Tukang sound juga nggak ada. Hilangan ini nggak ada. Saya udah damar apa ya? Mungkin mic-nya ada yang mau pulang kali, kehilangan. Bagaimana gak kehilangan dia mau ceramah ya bahasanya. Melanggar prokes. Melawan pemerintah kan susah juga. Ya akhirnya mungkin dengan adanya Gus Bayhaqi ini ide-ide cemerlang seperti bikin konten dan bikin dakwah di secara online, media sosial itu luar biasa, boleh dicontoh dengan ustadz yang lain. Sangat dicontoh. Sangat dicontoh karena untuk perkembangan zaman kita harus bersaing dengan zaman. Beradaptasi. Bukannya meninggalkan zaman. Oh saya zaman Rasul nggak ada laptop. Wah, jangan. Tadi bilangnya apa?
Apa yang tuh? nggak ada zamannya bang, Oh, zamannya bid'ah. iya. Saya kurang Oke. Itu biasanya yang bid'ah itu siapa sih? Yang bid'ah itu, ya kita bid'ah ini. Oh. Ya, karena zaman Rasul nggak ada. Zaman Rasul nggak ada. Oh, itu termasuk barang bid'ah. Iya, jangan ngomongin rokok aja, jangan ngomongin kita, rambut kita aja nggak ada zaman Rasul. Oke, Kiai belum jawab ini, kenapa mau menjadi ketua Ansor? Ada apa dengan Ansor? Asik, gitu aja. Dengan usia yang belia ya. Iya, semangatnya luar biasa, programnya luar biasa dan terbukti. Itu yang luar biasa. Kalau ditanya kenapa saya mau jadi ketua Ansor, ceritanya panjang sih sebenarnya. Panjangnya sih boleh aja. Kan yang pertama kan kita bicara tentang Ansor itu apa sih? Gitu. Betul. Ansor itu apa? Ketika saya ini kan dulunya tergolong orang yang introvert, yang lebih senang nyendiri di rumah, asik dengan dunianya sendiri, cuma di kamar, nonton laptop, Anak rumahan. HP, anak rumahan. Anak komplek. Ketika saya diajak untuk keluar tuh sama abang waktu itu, ketemulah sama seseorang, mungkin ya Gus Sada juga kenal lah. Dia sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Kaderisasi di Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, Gus Ahmad Tabroni. Ya. Saya ketemu dengan beliau, Gus Boni. Gus Boni. Ketemu dengan beliau, ngobrol banyak tentang Ansor, dan akhirnya saya coba cari tahu tentang Ansor. Ansor itu apa sih sebenarnya gitu. Mulai baca PDPRT-nya Ansor, terus apa sih tujuan Ansor itu di awal, sejarahnya Ansor itu seperti apa sih. Sehingga muncul ketertarikan di hati saya, oh ternyata Ansor itu sebuah organisasi yang sebenarnya punya tujuan positif di masyarakat. Sangat positif kan. Karena salah satu tujuannya kan mencetak pemuda-pemuda ini agar berakhlakul karimah, terus juga memahami ilmu agama, juga bisa memiliki sifat sosial di hati mereka, punya empati dan simpati kepada masyarakat. Itu memang tujuan-tujuan Ansor seperti itu. Tujuannya. Berarti kan Ansor sendiri itu suatu organisasi. Bisa dibilang ormas. Organisasi iya. Masyarakat. Tapi orientasinya dia 4 sebenarnya kalau Ansor itu. Yang pertama itu keagamaan. Ansor bergerak di bidang keagamaan. Yang pertama tentunya menjaga tradisi Nahdliyin, menjaga tradisi Nahdlatul Ulama, bahwa kita ini orang yang senang tahlil, senang zikir, senang maulid, senang tirakat, senang riyadhah. Itu yang harus dijaga oleh kader-kader anggota-anggota Ansor sebenarnya. Menjaga tradisi dari sisi keagamaan. Dan selain itu juga memang mereka harus menguasai ya minimal dasar-dasar agama. Betul. Ya, jangan sampai ada kader Ansor ditanya rukun Islam berapa kagak tahu gitu. 7. Yang ketujuh apa, Gus? Oh, ada. Pri haji kan terakhir. Balik lagi. Jadi balik lagi jangan minum sono. Jangan terlalu lama. Aduh, maafin pemirsa yang guyon. Jangan serius, jangan. Ini ajaran sesat ini. Ya, kalau buat abang ini 3. Oh, 3. Oh, 3. Iya, 3. Syahadat, sholat, puasa. Oh. Zakat udah mampu dia. Terus saya jakatin ya. Haji juga gak mampu gitu. Oh. Misalnya kebanyakan sekarang bukan naik haji, Apa ya? naikin Pak Haji. Beda. Sombong. Iya, sombong. Kurang ajar itu. Ngeneh ya. Oke, kita bincang santai aja. Perbedaannya NU zaman dulu sama yang sekarang. Kan sekarang dipimpin oleh Abah Kiai Haji Said Agil Siro. Dengan sebelumnya Sebelumnya siapa? banyak, salah satunya Kiai Haji Gus Dur tuh, Abdurrahman Wahid. Mungkin pencerahannya dari Jadi kan begini, sebenarnya yang namanya NU itu baik dulu atau sekarang tuh nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dulu ya NU seperti itu, sampai sekarang juga NU ya seperti itu. Bedanya hanya tantangan yang dihadapi. Betul. Zamannya. Lagi-lagi zaman yang dihadapi. Jadi dulu tantangannya seperti apa? Makanya NU pun menyesuaikan untuk mengkanter itu. NU menyesuaikan dengan itu. Dan sekarang tantangannya tentu beda lagi. Dan cara untuk melawannya juga tentunya harus berbeda. Makanya kalau ada yang bilang NU dulu sama NU sekarang itu beda,
Tetap sama. Sempat soalnya terbesit di kuping saya dan nggak membuat kuping saya nyaman. NU berubah, NU nggak kayak dulu. Kata saya emang NU. Tapi pernah ditanya berubahnya di mana gitu? Ya enggak sih, dia nggak ngomongin begitunya. Yang jelas dia kayak ngoceh burung beo aja. Gitu. Jadi dia ngoceh tapi nggak jelasin. Bisa-bisa mungkin yang dulu juga nggak ngikutin. Itu takutnya kan gitu. Dia menilai yang sekarang. Katanya dulu seperti ini. Kan katanya, cuman kata orang dia tapi tidak mengikuti. Takutnya seperti itu. Jadi bisa ngomong, nggak bisa ngerapihin. Jadi sebenarnya tadi intinya cuma itu aja sih. Cuma tantangannya aja yang berbeda. Apa yang dihadapi oleh NU di masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya berbeda dengan NU yang dihadapi oleh anak Kiai Said. Tentunya beda. Makanya cara mengkanter itu pun ya, cara melawannya pun berbeda. Oke. Ya, seperti itu. Siap. Nahdlatul Ulama. Sampai kapanpun saya, maaf nih, sedikit nyentrik bahasa saya. Ketika zamannya, belum lama sih kemarin itu, saya banyak nih, ada organisasi Islam, saya nggak mau nyebutin. Oh masuk sini, saya bilang enggak. Beberapa tempat, padahal itu bukan tempat saya, bukan penduduk saya bukan penduduk di situ. Saya ditawarin, saya nggak mau, saya cukup satu NU. Kalau bisa dari lahir saya NU, sampai mati pun NU. Karena saya punya orang tua NU, punya engkong NU, punya uyut NU, terus sampai manapun saya pengennya di NU. Sampai bilang begini kayak, kan NU lagi begini-begini, gonjang ganjing, biarin ntar gue masuk ngerapiin. Jadi bukan jawaban saya hebat, tapi ini maunya gue jangan ngatur. Ya sombong juga sih. Tapi bagus sombong yang bagus sih. Kalau bahasa kata orang mau udah kaya sombong, nah kita belum kaya udah sombong duluan. Jadi kita pas udah kaya nggak sombong. Iya, ada YouTuber ngomong gitu sih. Dari miskin udah belagu, dia udah sombong. Ada kayak ngomong. Orang viral lah, podcast juga. Karena saya nyebutin dia, belum tentu dia nyebutin saya, makanya saya nggak nyebutin. Dan saya juga pernah tahu ada FPI. Beda atau sama Ansor dengan FPI? Ya tentu kalau ditanya beda atau sama ya tentu beda. Oh iya, Tentu berbeda. Dari segi apa perbedaannya? Atau ada persamaan-persamaan yang ditimbulkan sama Ansor dan FPI? Ya mungkin persamaannya satu. Kita ini sama-sama mungkin sama-sama punya niat untuk berjuang untuk Islam. Itu mungkin satu persamaannya di situ. Cuma memang caranya yang berbeda. Kalau kita kan lebih ke sisi halus. Iya, setuju saya. Sedangkan FPI? Nah, FPI ini cenderung agak kaku dan kasar. Itu makanya yang pada akhirnya menjadi sering banyak terjadi konflik dan tabrakan di mana-mana. Jadi kaku dan kasar. Jadi memang beberapa sempat lihat TV FPI yang muncul tentang apa ya? Mungkin ya bisa dibilang arogansinya. Ya, itu tadi kekakuannya itu. Ya kita juga kurang paham ya kenapa mereka bisa kaku seperti itu. Tapi mungkin ya entah di balik itu ada misi sesuatu yang tersembunyi, kita alam betul. Itu kira-kira dengan kaku apa tadi keras ya? Kira-kira bisa mengganggu kedaulatan Indonesia nggak? Ya pastilah, pasti sangat mengganggu. Pasti. Karena Indonesia sendiri beragam macam agama. Asas yang simpel aja, Bhinneka Tunggal Ika udah. Iya. Kita beda, tapi di ruang koprok bareng-bareng gitu. Kopi sama hitam. Iya lah, kopi sama hitam, rasa boleh masing-masing. Kalau campur susu, enggak boleh. Apalagi kopi-kopi yang baru, campur gula aren dan lain sebagainya. Saya nggak menyebutin karena sponsornya belum ada. Mungkin di sini ntar. Iya. Ya ngarep aja. ngarep ya. Pikirannya jadi ya fulus ngarep. Tapi ada itu amalan yang ada nggak? itu. Nah ini. Dan kira-kira kalau diamalkan, ya cari dulu ijazahnya lah. Gitu. Maksudnya bagus itu. Ya banyak yang sudah membuktikan itu. Pemirsa, boleh kita dengar. Tapi memang kalimatnya agak nyeleneh sih. Tadi itu kan kalau Ini tempatnya nyeleneh. Tapi teratur. Teratur. Apa tuh kira-kira? Ya Allah ya Kudus. Ya Allah ya Kudus. Ana minta fulus. Oh gitu. Warna merah yang mulus-mulus.
Jawa yang mulus, Adam yang mulus. Yang Warna merah yang mulus-mulus. wah, dari bank langsung dari. Soalnya kalau dari orang lain udah lecak. Lecak pasti. Nah, kalau yang mulus dari bank. Iya. Bang Sal, Bang Kodir. Udah gitu kalau dari orang mah biasanya bukan warna merah, warna abu-abu lecek. Wah, udah belum. Udah pernah daki. Ya enggak? Gambar pahlawan Patimura. Patimura. Kalau dari orang. Dari orang. Nah. Kalau dari Bang? Oke, tadi kan ngomongin FPI ya, ngomongin FPI menurut Kiai, FPI dan Habib Rizik. Menurut Kiai bagaimana? Ya itu tadi sebenarnya sih. Ya caranya aja sih. Caranya yang agak kaku aja sih buat kita. Itu sehingga tadi itu kan ibaratnya kalau kayak piring itu keras, kita adu dengan piring lagi ya. Ya, ketrok. Yang ada bunyi berisik. Iya, ujung-ujungnya pecah. Jelek, apa namanya, gompal kalau bahasa orang lain. Kan, nah NU punya cara yang lebih halus gitu. Jadi jangan sampai piring yang keras itu ya kita adu dengan piring lagi. Kasih lap lah gitu. Saya terinspirasi dan mungkin zaman dulu dari Wali Songo pun sudah dilakukan. Saya terinspirasi dengan Gus Miftah ketika dia mau berdakwah, mau terjun, kalau bahasa beliau apa? Kalau saya di Islam itu bagian yang WC, bagian bersih, bagian belakang. Dia dakwah di diskotik luar biasa. Saya bilang ada kayak gini nih. Soalnya apa menurut saya? Kalau dakwah cuma di masjid tok, pesantren tok, di majlis tok, yang di sono nggak ada. Mau nggak mau ntar yang isi masjid siapa? Nggak ada tantangannya ibaratnya. Ya kurang. Bahasanya orang yang datang ke masjid bisa dibilang orang benar. Orang yang mau ngaji datang ke masjid, pengajian Udah tulus lah. udah tulus mau ke jalan yang benar. Kan ini ada orang yang masih belum sadar untuk menyadarkan adanya Gus Miftah. Saya terinspirasi banget sama beliau. Bukan rambut panjang ngikutin beliau, enggak. Ini karena pandemi. Karena pandemi nggak ada kerjaan, ya udah saya ngerjain, saya jambakin aja panjang-panjangin gitu. Saya mau nanya, para Gus ini pernah nggak berdakwah di, bertanya juga nih kan, pernah nggak berdakwah di kafe atau di tempat-tempat seperti Gus Miftah? Coba dari, Ya kan begini, kalau ibarat dalam kepengurusan ya, dari kepengurusan masjid kan misalnya, gampangnya itu aja. Ada yang jadi imam ratib, ada yang jadi DKM, ketua DKM, bagian ngatur kan. Ada yang memang tugasnya jadi marbot, tugas ngepel, bersihin WC. Ya jangan sampai ketua DKM itu ngepel sama bersihin WC juga kan gitu. Ya tentunya dalam berdakwah juga masing-masing ada porsinya. Mungkin kalau kita yang masuk ke diskotik bukan malah dakwah, malah ngikut ke situ kan. Ya kuat. Jadi kan gini, lagi di kambing, saya nyamperin. Ya Allah. la ilaha illallah. Jadi begitu ya. Alhamdulillah ada orang-orang seperti itu kan yang bisa masuk ke diskotik, kafe, pub, segala macam dan sebagainya. Yang bisa menyadarkan orang-orang yang ada di situ. Kalau kita yang masuk mungkin lain lagi ceritanya gitu kan. Makanya ya biarkan. Dan itu memang kenapa tadi bahasanya kita berbeda. Semua orang punya tugas berbeda. Jangan kita paksakan seseorang itu untuk sama dengan kita. Betul. Cara saya dengan cara Gus Edward pasti berbeda, nggak akan sama. Begitu juga dengan cara kayak kalau tadi Habib Rizik dengan cara yang lain, ya pasti berbeda. Jangan paksakan untuk kita sama. Betul. Di sini juga menjelaskan kenapa Gus Miftah itu selalu menggunakan kacamata. Iya dong, benar. Jawaban yang benar, jangan aneh ya. Ya jadi dah, takut saya. Gini Gus Miftah, mudah-mudahan lu dengar kata saya trio ini. Dia kalau Gus Miftah ceramah mungkin lirik gitu kan nggak ketahuan. Bisa, karena selalu saya ikuti ceramahnya gitu kan. Karena saya berawal dari ya bukannya orang nggak benar, kurang benar aja gitu. Jadi selalu ngikutin Gus Miftah. Atau mungkin bisa jadi dengan alasan yang kedua. Apa tuh? Kalau nggak pakai kacamata, benar tegas ngeliatnya. Luar biasa. Bener. Jadi dua jawaban. Cakep. Masuk logika bisa dikalah. Ntar kalau diundang sama Gus Miftah, saya undang lagi Gus Bayhaqi. Bawa ya. Bawa. Saya nggak mau ikut. Ntar saya diem aja. Soalnya yang jawab ini Gus.
Cuci tangan enak aja. Cuci tangan bersih, kan lagi mau makan. Kalau saya, kalau dakwah di kafe, diskotik nggak pernah, tapi pemukiman pernah. Pemukiman warga. Di Tugu Proklamasi. Jadi gini, di Tugu Proklamasi itu kan ada rel. Daerah mana itu? Tugu Proklamasi kalau nggak salah ya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kalau nggak salah ya. Jadi saya diundang waktu itu panitianya nama, tapi singkatan lupa, dia namanya P2K2. Diundang, saya diundang di situ. Dia mesen sebelum ceramah udah mesen dia. Ustaz, ini ngomongin jangan ngomongin neraka jelas-jelas banget, emang apa? Latar belakangnya begini, begitu. Oh, ya. Oke, siap. Lah benar ketika saya ngomong tampilannya luar biasa, kayak kaos oblong lah bahasanya. Yeah. Terus pakai rok yang seadanya, kalau nggak sarung digubet doang ya. Cuman bukan kerudung sih, selendang gitu. Jubet tuh Iya, ya. ada yang parah di depan rumahnya nggak mau campur, tapi dekat. Dia sambil ngerokok gitu. Wah asik kata saya, wah ini dakwah ini. Iya, sambil nunggu orang yang datang sambil ngatin mana dah yang ceramah gitu kan. Nunggu orang tamu. Lah benar. Sampai-sampai begini, pas habis selesai acara saya ditanya kayak, Ustaz, saya kerja begini, ngidupin keluarga saya lah gitu sebenarnya. Tapi saya nggak ada kerjaan lagi. Kira-kira kalau saya sholat diterima nggak? Saya bilang sholat. Terus rezeki saya halal apa haram? Kalau saya jelasin haram. Terus saya pengen halal gimana? Ya kalau namanya halal, dapatnya halal, digunakan halal. Saya bilang gitu. Sehingga cerita kayak dia minta tip buat mau ninggalin dunianya. Saya kasih tipnya gampang, warung. Saya bilang itu ada di rumah, bikin warung aja. Duitnya nggak ada, Ustaz, modal dari situ aja dulu. Menurut saya ini menjawab saya. Singkat cerita dia bikin warung, kembali itu modal balik ditaruh ke masjid deh. Gitu. Terus dia nanya lagi, Ustaz, modal saya taruh masjid. Kalau saya bisa katakan infak sedekah lah gitu ya. Terus bagaimana ini dengan warung saya berjalan, kan modal pertamanya udah nilai ta'ala. Karena kemarin nggak ketemu modal yang benar, modal yang halal, nilai ta'ala. Yang penting tuh modal pertamanya sudah diberikan ke masjid gitu kan ya, saya bilang. Sampai berkembang, punya 2, punya 3 warung dan ditinggalkan dunianya. Luar biasa. Punya terakhir itu saya masalah 3, dia ngomong ke saya kan punya warung 3, tapi warung-warung biasa. Setidaknya sebulan berapa digabungin 3 tempat buat nyukupin keluarganya sudah. Pas sudah punya warung 3 atau sampai 4 itu bilang ke Gus Edward. Bilang. Punya kontaknya? Enggak kadang. Enggak. Soalnya sebelum nikah itu. Sebelum nikah. Jadi sebelum nikah, wah di HP saya itu asrama perempuan semua. Ketika udah nikah, bini izin, boleh nggak megang HP? Emang apa? Bersihin asrama. Oke, saya izinin ini malah dibersihin semua. Facebook juga katanya, waduh, di inbox pertemanan rajin ya. Instagram dibersihin semua, kata saya, itu pakai softline kayak apa? Gitu. Jadi pemirsa, Gus Beyhaki ini adalah Ketua Ansor Jatikrama. Saya memiliki harapan buat NU. Harapan yang besar, NU terus berkibar, terus besar, berjaya. Karena nggak tahu kenapa, saya memang bukan pengurus NU. Nggak tahu kenapa, falling in love aja. Iya. Walaupun saya bukan pengurus NU. Saya juga, saya bukan orang yang terlalu mengerti agama. Tapi kemarin pas ruang koprok ini jalan-jalan ke Guci Tegal, saya lihat ada peci yang bertuliskan NU, kayak cakep, gue pengen beli gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada tulisan NU, pengen beli gitu. Nggak pakai tuh. Ini Soalnya batiknya udah NU, atasnya biar NU. tuh. Jauh ini gede mas. Mono. Cocok kan? Cocok nggak? Ini kayaknya mah nih belangkon Sunda ini. Kayaknya nggak tahu, pokoknya pas ngeliat naksir cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama. Jelek, suara jelek. Maafin pemirsa, suara saya pales. Tapi bukan pales. Ntar bukannya orang minta direkam malah diterkam. Waduh. Menurut Kiai, NU itu lebih condongnya untuk ngurusin pemerintah atau ngurusin masyarakat. Nah, Karena itu ya
NU terlalu kalau dipanggil pemerintah cepat gitu bahasanya nih. Kira dipanggil masyarakat lama. Padahal dalam kacamata saya belum dijawab sama Kiai. NU itu yang di bawah ada. Enggak semua di atas. Oh, iya. Ya di atas ya orang atas kan Iya. bahasanya gitu Kiai. Nah, ini jawaban Kiai gimana? Sekarang begini, malam-malam ada yang berantem. Ya. Kira-kira yang paling pertama dicari siapa? Yang dekat. Yang paling pertama dicari. Yang Itu ketua lingkungan dan RT, Iya. RW. RW. Jadi dari situ aja orang kamu bisa ngambil kesimpulan sebenarnya. Betul. Bahwa buat berhentiin orang yang lagi berantem itu, kita butuh hadir ada orang pemerintahan di situ. Iya. Ya kan begitu. Nah, NU pun langkahnya seperti itu. Buat NU yang di atas, pengurus-pengurus pusat dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang di tingkat bawah, kita perlu dekat dengan pemerintah pusat. Setuju kan? Dan nanti dengan itu kita bisa ngasih masukan, usulan agar kebijakan yang diberikan bisa bermanfaat untuk masyarakat itu. Nah, seperti itu cara. Masuk. Kayak tadi itu kan orang berantem, ya itu main berhentiin aja, bisain aja. Siapa lu? Juga ya. Tapi kalau RT yang berhentiin, mereka memandang juga. Gue RT di sini. Benar. Pakai nama RT. Gitu. Kadang-kala kita nongkrong aja, RT ke sini. Gua pukul urusannya pemerintah ini. HAM nih, hak asasi manusia. Nah, Gus, saya mau nanya nih. Untuk pemuda-pemuda sekarang ini kan bahasanya ya bukannya jalan salah ya, kurang bimbingan dengan adanya Gus Baihaqi sebagai ketua Ansor Jati Kramat. Apa sih? Ada nggak program kedepannya untuk memperbaiki anak muda zaman sekarang? Rentan nih pemuda. Rentang, karena udah banyak medsos yang ya meracuni anak muda sekarang. Ya memang itu yang harus jadi fokus kita ya, salah satu concern kita di situ, bahwa tadi itu agar NU itu terus berkibar juga untuk menjaga keutuhan NKRI ini, peran pemuda itu sangat vital. Pasti. Karena memang dari dulu juga itu udah sering dengar tuh Subhanul Yaum gitu, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kalau pemudanya aja udah rusak gimana nanti? Nah makanya adanya Ansor di sini, gerakan kepemudaan, gerakan pemuda Ansor ini bisa menjadi wadah agar pemuda-pemuda itu bisa lebih terarah sebenarnya. Dengan mereka masuk ke Ansor, kegiatan-kegiatan mereka bisa lebih terarah, bukan cuma sekedar nongkrong main game nggak jelas. Bagaimana untuk Ansor Ketua Jati Kramat sendiri mengajak pemuda sekitar untuk mau masuk, bahasanya nggak mungkin langsung ngaji gitu. Iya, yang kayak sering-sering main TikTok kan gitu kan, suruh duduk dengerin orang ceramah. Kalau TikTok. Iya, males gitu. Aduh. Jadi memang saya sendiri pakai pola seperti ini. Jadi untuk bisa menarik seseorang masuk ke dunia kita sendiri harus mau terlebih dulu masuk ke dunia mereka. Saya untuk ngerangkul anak-anak muda di Jati Kramat, mereka misalkan senangnya PS, ayo saya temenin main PS. Mereka senangnya main kartu, main game, ayo saya ikut main game. Bahkan susah dilawan. Biasanya gitu, saya punya kiai nih, larang main catur. Tapi murid-murid tuh sebanyak-banyak yang gak pernah menangin dia. Sampai-sampai, aduh nggak enak aja lawan guru. Saya gituin, emang bener yang kata dia, emang guru kita memang lihai bermain itu. Banyak guru kiai, Habib saya belum pernah dengar. Itu menguasai game-game kayak gitu. Sampai main catur, main gaple. Saya gini, kalau main gaple, waktu main nyantri main gaple ketahuan dibotakin. Giran saya udah dewasa lah, jalan-jalan sama kiai juga. Lah kiai yang ngajakin, sini main gaple. Gimana ini? Kemarin gue botakin lagi nih kan gitu. Dan ini kalau apa ya, cara Gus Baihaqi mengajak anak muda seperti itu, saya yakin banyak wanita-wanita yang mengidamkan Gus Baihaqi. Waduh, Karena setuju. untuk cara dia masuk ke kita dulu yang masuk. Betul. Iya dong. Betul, setuju saya. Untuk Gus Baihaqi sendiri masih bujang atau sudah berkeluarga ini? Kira-kira nambah mau nggak?
Pasti nanti kan dari penonton ada yang nanya itu bujang apa enggak? Kalau nggak tahu kan kita nggak bisa jawab. Iya, maafin para istri. Iya. Ya alhamdulillah untuk istri baru satu. Baru satu. Kali ini Ingat, baru satu. Ada kandidat. Karena kan begini. Takdir itu kita nggak ada yang tahu. Oh iya. Ke depan itu seperti apa kejadiannya ya kita wallahu a'lam. wah, setuju. Istriku dengar itu. Ternyata dia berkali sama istrinya. Iya. Jadi banyak ujian disukain wanita mas, maksudnya nomor-nomor nyasar ke WA gitu. Pasti kan nomornya apa Gus ini banyak kesebar dong, banyak dong. Apalagi maaf ya, beliau ketua Ansor. Iya. Pasti orang pengen langsung berbicara langsung, Ini langsung. pengen chat langsung. Entah itu berupa menanyakan tentang agama atau mau cuman sekedar tenar karena dekat sama. Mungkin kalau modal awal pengen nanya agama, ujung-ujungnya pengen nanya nambah gitu. Gurih. Biasanya begitu. Aduh, bentuk. Coba tolong pencerahan ya. Ngeri pertanyaan tuh. Ya kalau tadi pertanyaannya banyak nggak seperti itu ya. Alhamdulillah sih banyak. Tapi memang filter di pesantren itu sangat kuat. Filternya sangat kuat. Ya begitu ada nomor baru yang masuk langsung diblok gitu. Oh. Boleh itu kayak ya, boleh. Boleh tidak memutus silaturahim kan ya? Nggak apa-apa memutus tali silaturahim daripada memutus hubungan suami istri. Oh, ada manfaatnya, ada baiknya. Bahasa juga kan nggak, lu jangan WA gua lagi, nggak begitu. Jadi tidak maksud untuk memutus tali silaturahim. Jadi cuman daripada gua ngapa-ngapa. Iya, kalau mau nanya ntar di kajian aja, gitu, jangan lihat WA. Itu bahasa orang sono kajian. Kalau bahasa orang Edo ngaji. Oh ngaji. Iya, ngaji aja. Udah saya mau orang sono deh. Kalau bahasa saya ngaji itu ngasih biji. Tuh kan. Karena ya ini NU loh. Jangan. Ini makanya kalau saya nyeleneh ya karena ustadznya begini. Jadi tasbih maksudnya. Nah, ketemu kan? Masa biji tasbih. Masa iya. biji tasbih. Oke. Masa ngaji tasbih gak enak. Ngaji aja udah masa biji. Gila ya. Ya maafin dah. Intinya gini maksud saya. Ketika ada bahasa yang kontra kayak gitu, jangan langsung diterima ngoceh, tapi dipahami. Karena kan manusia kan cerdas. Bahasanya lebih muliaan manusia daripada makhluk yang lain. Buat apa itu fungsi? Manusia itu dikasih kecerdasan. Tergantung manusia mau pakai apa enggak. Betul. Enggak semuanya cerdas. Betul. Ya contohnya saya orang yang enggak cerdas. Betul. Ya. Ya termasuk tadi bahasa di blog itu juga ya jangan terlalu ditelentang-tang. Ya, itu ditelaah. Karena zaman ini sih digoreng. Apalagi sampai Tahu bulat. kanibal ya kan. Hah? Kanibal. Oh iya. Ini jangan kan kata orang lain, kata teman sendiri kalau ngeselin gue tewak nih. Iya. Kan? Bahaya tuh. Bahaya. Oke, mengenai aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang saya dengar, saya lihat banyak semua organisasi, saya tidak mengatakan aliran. Ya. Banyak semua organisasi Islam mengatakan mereka semua aswaja. Menurut di kacamata saya, maafin kalau salah. Yang aswaja yang jelas NU. Karena ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti nggak usah langsung ke Rasul bahasanya nih. Ini jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya kita ngaji dulu sama kiai, sama guru. Guru kita kan mendapatkan ilmu pencerahan dari gurunya sehingga bernasab sampai ke Rasulullah. Nah, menurut kiai, aswaja itu yang baik gimana? Yang bukan yang benar dah, yang baik. Yang baik. Karena yang kalau baik dan benar, mendingan. ntar pasti disalahin. Oh, gue yang baik. Oh iya. Gitu. Yang baik menurut kiai. Kalau aswaja sendiri ya ini saya ngutip satu kitab aja ya. Iya, siap. Ada keterangan tuh dalam kitab Tanwirul Qulub. Nanti lihat aja sekitar halaman 40-an. Di situ ada standarisasi untuk ahlus sunnah wal jamaah. Ada standar untuk aswaja. Bahwa aswaja itu dari sisi tauhid mereka mengikut kepada Imam
Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Untuk fikihnya mereka mengikut kepada 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan untuk tasawufnya, tasawuf thariqahnya mereka mengikut ke Imam Al-Ghazali juga, Imam Sunawardi, Imam Junaidi al-Baghdadi, Abu Qasim, Syabul Qadir al-Jilani. Nah itu baru bisa dikategorikan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Standarnya itu. Meskipun banyak orang yang mengaku bahwa mereka Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau sudah keluar dari 3 poin itu, Ya benar. berarti ya tinggal kira gampang aja bilang. Berarti abu-abu. Gitu. Bahkan di dalam kitab itu sendiri juga sampai disebut waman qala ana a'malu bil kitabi was sunnati falam yusallam. Orang yang bilang udah saya emang gak usah pakai ikut ulama-ulama lah, saya emang ngamalin Al-Quran sama hadis saja cukup. Wah, itu gimana ya? Itu bahasanya di situ falam yusallam lahu. Orang kayak gitu mah jangan dianggap Islam udah. Waduh, jelas tuh. Bukannya beliau yang ngomong Iya. gitu. Ada kitabnya. Ada kitabnya, ada dasarnya. Kitabnya Tanwirul Qulub, nanti di awalnya halaman 40. Tuh, hati-hati. Nah, saya mau sedikit urutan. Itu Al-Quran Sunnah itu apa namanya? Al-Quran hadis saja. Saya waktu belajar di Sanawiyah Quran hadis belum jadi kiai. Padahal saya belajar Kurdis. Harus belajar yang lain lagi, fikih dan lain sebagainya kan. Ya, makanya memang kita itu harus banyak referensi aja sih sebenarnya. Betul, guys. Jangan cuma bacanya cuma sedikit gitu. Banyak orang yang saling menyalahkan itu biasanya karena pahamnya yang kurang dalam. Atau kalau bahasa kampungnya mah ngopinya kurang jauh kan. Nah, ngopinya kurang kental. Iya, ngopinya kurang kental. Ngopinya kurang kental. Jangan biasain kopi kental. Kalau nggak biasa puyeng. Baru masuk Islam, Waduh. ya ibarat kan sebulan 2 bulan udah merasa Islam banget. Nah, gue Islam. Yang pak lebih parah bukan gue Islam. Gue surga lu neraka itu. Aduh, maafin, bukannya situ surga ya. Oke, itu mengenai aswaja. Jadi aswaja itu yang mana ada dasarnya, ada ajarannya, ada aturannya yang harus dikaji. Dan paham itu yang sebenarnya harus kita mulai tanamkan ke pemuda-pemuda sekarang. Betul, Ge, setuju, Ge. Bahwa orang yang Ahlussunnah wal Jamaah itu semua, karena tadi kan dari fikihnya aja kita punya 4 mazhab. Betul. Dan aswaja itu terbiasa dengan perbedaan sebenarnya. Terbiasa dengan perbedaan. Bukan berarti berbeda mazhab kemudian saling bermusuhan. Enggak dong, jangan begitu dong. Bahasa ngeluh saya jangan begitu dong. Udah bayaan kita kan. Iya kan begitu. Aduh. Jadi pemuda-pemuda kita harus mulai kita tanamkan paham aswaja ini bahwa perbedaan itu hal yang pasti ada. Betul. Tapi jangan juga dengan adanya perbedaan muncul saling bermusuhan, saling benci. Itu harus kita tanamkan. Perbedaan itu malah bikin mempersatu. Iya. Karena kalau semua sama ya biasanya nggak asik. Betul. Manusia itu jadi utuh sebagai manusia karena beda. Tangan sama kaki beda. Iya. Kepala sama tangan beda. Kanan sama kiri tangan beda nih. Karena Kalau begini dua-duanya gimana? nah, iya. Justru karena adanya perbedaan jadi terlihat indah. Manusia itu tubuhnya terlihat indah. Setuju, Ge, setuju. Ada yang rada rata, ada yang rada ngejendol, itu jadi indah. Kena nih saya, benar. Soalnya pas saya mau berpikir begini nih, Islam ini. Saya nanya, ya Allah, sebenarnya engkau menghadirkan Islam itu ada berapa? Yang lebih parah ini, kok sesama Islam lu nggak usah tahlil dah, nggak usah ngomong tahlil, ngerokok aja, ngomong ngerokok. Pernah ada kajian, di situ nanya, hukumnya rokok, saya nggak jawab. Singkat cerita ada jamaah yang menjawab di WhatsApp itu. Dia memakai 5 hukum. Kata saya saya pencet lama, saya bilang saya setuju. Memang saya belajar kalau rokok itu memang hukumnya 5 tergantung keadaan. Ya itu balik lagi ke tadi kenapa di majelis kita itu kalau ngaji itu rokok kan gitu. Saya resep. Nah, untuk pemuda sekitaran Jati Keramat nih, tolong dikasih tahu majelisnya setiap hari apa, jam berapa, mungkin hari itu ada pengajian juga datang. Mungkin Jati Keramat sudah booming. Nah, Maksud saya ini sampai jamaah beliau yang pernah saya dengar itu bukan wilayah di situ doang, ada yang dulu
Maksud saya biar yang jauh juga merapat. Jadi Keramat sebagai tuan rumah udah standby duluan. Coba. Malam apa Ge? Malam Tiap apa? malam. Jam Oh enggak. Kebetulan kita cuma jadwal taklim itu di pesantren itu cuma 2 malam. Malam Rabu sama malam Jumat. Malam Rabu sama malam Jumat. Bisa malam Rabu saya. Kalau Jumat barengan. Barengan. Tapi beliau malam ya? Apa? Benar-benar malam. Kalau malam Rabu itu kita mulai jam 9 selesai jam 12. Oh, malam Jumat? Kalau malam Jumat kita mulai jam 10 selesai jam 2. Itu dia. Saya pernah dengar. Nah, itu kenapa kita ngerokok? Kenapa? Karena kan biasanya kalau ngaji yang sifatnya monoton seperti itu, nah ngantuk kan. Makanya untuk agar jamaah ini nggak ngantuk dan bisa lebih fokus dalam mendengarkan bahasan ta'lim itu, ya udah kita sediain kopi dan silakan merokok. Kopi dari Tuan Iya. Taklim. Iya. Besok kalau punya kopi datang deh saya. Ngopi. Berawal dari ngopi doang. Iya. Kan berawal dari orang mencintai Islam belum tentu langsung mencintai Islam. Iya. Berawal dari manusia dulu. Gua cinta dia. Lama-lama dia ngajarin Islam. Gitu. Nggak langsung Islam. Setuju saya. Keren gak saya? Kadang-kadang benar dia. Kadang-kadang benar. Kadang-kadang. Dan lebih baik kadang-kadang benar daripada benar-benar kadang. Ya kan? Kadang-kadang benar aja udah. Masih ada banyak benernya. Oke, Ge. Ini terakhir. Islam yang rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Saya kutip sedikit, ada kasus-kasus yang pernah ada di Indonesia. Sampai-sampai NU ini kan bilang rahmatan lil alamin masuk ke gereja nih. Menurut Kiai, rahmatan lil alamin dan NU masuk ke gereja. Iya. Kita ambil itunya dulu, pemahaman tentang rahmatan lil alamin. Bahwa alamin itu kan betul-betul luas. Bukan hanya itu orang Islam. Kalau Islam, ya bahasanya jelas di Al-Quran, di hadis, bahasanya jelas Muslim. Yang beriman bahasanya jelas mukmin. Nah, yang masuk alamin ini seperti apa? Alam itu kan semua manusia, jin, hewan, tumbuhan, itu semuanya masuk alam di situ. Alam. Nah, rahmatan lil alamin punya sifat kasih sayang kepada alam ya semua tentunya, bukan hanya kepada orang Islam saja. Setuju deh. Iya, karena alaminnya itu. Makanya kan kita sering dengar juga kisah bagaimana Rasul menyuapi orang Yahudi buta sampai sehalus mungkin. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar ngegantiin Rasul, rasa bedanya ini kok biasanya halus, ini kok ada kasar begitu. Itu kan sifat rahmatannya Rasul. Bahkan dari kita lihat juga dari syafaatul uzmanya Rasul kan, bahwa syafaatul uzma itu bukan hanya diberikan untuk orang Islam, bukan hanya diberikan untuk orang mukmin. Semua orang yang ada di padang mahsyar saat itu, baik yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya mendapatkan syafaat itu. Itu bukti bahwa rahmatul alamin menyeluruh ke semua kalangan, bukan hanya orang Islam saja. Bukan hanya individual. Bukan hanya individual. Nah itu juga kenapa jadi alasan saya kenapa saya mau giat kerja sama bareng dengan PBB, Pemuda Batak Bersatu Itu dengan PP. Karena saya punya pemahaman itu bahwa kita jangan lagi mengkotak-kotakan. Jangan sampai kita cuma punya jargon Bhinneka Tunggal Ika, tapi dari sisi agamanya kita udah bikin kotak-kotakan diri. Iya, nggak asik. Nggak asik. Bahasanya mah gua lu. Iya, adat ya. Dia bicaranya orang adat ya. Iya. Gua dulu. Iya. Dan lu mah kagak bener, gua mah bener. Gitu. Lu masuk sini gua serempong. Nah kan, tapi kayaknya dari jawabannya saya lebih enak. Besok saya malam Jumat pindah ke sini ngaji. Nah, menurut Kiai, NU lah, saya nggak ngomong Islam ya. NU masuk ke gereja. Iya. Nggak jadi masalah. Bisa nggak? Nggak jadi masalah. Sebelum Ka'bah itu jadi pusat ibadahnya orang Islam, di situ jadi tempat ibadahnya orang musyrikin Makkah. Ada berhala di situ. Tapi langsung tetap sholat di situ. Nggak jadi masalah. Ada orang mau sholat di masjid. Di gara-gara di depannya ada makom, ada kuburan. Itu. Dia bersugesti apa?
Gue nyembah kuburan, gue nggak mau sholat di sini. Saya pernah soalnya lagi sholat di masjid, ada orang nanya, dek, di depan ada kuburan apa kan enggak? Nah karena saya kagak tahu, dia jawab kagak. Bagus deh, semua masjid banyak kuburan depannya, karena mereka nggak masuk. Oke Ge, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Kita doain Kiai Haji Muhammad Bayi Hakim biar sehat walafiat panjang umur. NU terus berjaya, Ansor Jati Kramat terus banyakin program yang bagus-bagus. Saya salah satu pemirsa yang setia melihat di Facebook Ansor Jati Kramat. Maafin, makasih banyak Kiai. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Anaknya nambah, istrinya tergantung beliau. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.